ada dalam proses pembelajaran agar pembelajaran berjalan secara langsung. Baik anak-anak, dari hasil curah pendapat yang sudah kamu tulis pada note dan sudah kamu tempel pada papan, kesepakatan-kesepakatan ini nanti kita akan menjadikan kalimat yang positif yang akan kita jadikan keyakinan kelas pada mapel pendidikan agama Islam. Ya, kita sekarang tinjau kembali catatan atau pendapat kalian masing-masing yang telah kalian tempel di papan. Yang pertama, berbicara dan berperilaku sopan santun kepada semua warga. Terus ada lagi sopan santun kepada seluruh warga kelas. Nah, ini kita jadikan kalimat positif, yaitu kita tulis di sini bersikap dan berbicara santun. Berbicara dan bersikap santun itu termasuk ke dalam nilai apa, anak-anak? Hormat dan patuh. Oke. Terus selanjutnya kita cari lagi di sini tidak makan saat pelajaran, memperhatikan guru di saat jam pelajaran. Ada yang menulis tidak rame atau celometan saat pelajaran berlangsung. Kita tulis di sini menjadi keyakinan kelas kita yang kedua, yaitu konsentrasi penuh saat pembelajaran. Konsentrasi penuh saat jam pembelajaran termasuk ke dalam nilai apa? Dari hasil curah
pendapat kalian ini tadi kita memperoleh di sini ada 6 poin keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, bersikap dan berbicara sopan santun, yang termasuk ke dalam nilai hormat patuh. Yang kedua, konsentrasi penuh saat jam pembelajaran, termasuk pada nilai tanggung jawab. Yang ketiga, saling membantu satu sama lain, termasuk ke dalam nilai gotong royong. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas, termasuk ke dalam nilai komitmen. Yang kelima, senantiasa menjadi pribadi terbaik atau integritas, ya, termasuk ke dalam nilai integritas. Yang keenam, menjaga kebersihan kelas, masuk kepada nilai kebersihan. Dari 6 prinsip ini, apakah ada yang keberatan atau tidak setuju? Tidak. Semuanya sudah sepakat ya? Iya. Oke, dari sini, dari ke-6 prinsip ini harus kita terapkan dengan penuh kesadaran diri tanpa paksaan dan ancaman ya. Jadi harus dengan penuh kesadaran diri kita menerapkan nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Oke. Setelah begitu kita tanda tangani bersama. Langsung saja, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua sambutan dari
edukasi budaya positif di SD Negeri Paris 1. Di sini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini saya selaku kepala sekolah SDN Paris 1, saya merasa bangga karena SDN Paris 1 ini ada 3 calon guru penggerak, yakni Ibu Elvin yang pertama, yang kedua Ibu Yuni, yang ketiga adalah Ibu Ajeng. Ya, terima kasih atas jenengan yang ikut mengikuti calon guru penggerak. Untuk yang lainnya bisa menyusul ikut mengikuti calon guru penggerak yang mungkin untuk tahap keberapa ya Bu? Yang tahap ke-8, ke-9. Ya, semoga saja di sini apalagi peran guru penggerak di sini sangat diperlukan oleh pemerintah. Ini saya mengharapkan juga untuk peran guru penggerak di sini dalam melaksanakan kebiasaan positif, guru dapat menularkan kepada teman-teman guru yang lainnya. Jadi jenengan kalau mungkin di dalam modul-modul atau di dalam penggerak ini, ya banyak menularkan ilmu lah, banyak ilmu, dapat ilmu dari jenengan dari modul-modul ini yang bisa jenengan tularkan kepada semua guru-guru yang ada di SDN Paris 1. Dan semoga saja dengan adanya seperti itu SDN Paris 1 lebih solid lagi. Oke, itu saja dari saya. Semoga saja nanti jenengan sekarang ini masih menjadi calon penggerak, ya, calon guru penggerak. Nanti jenengan bertiga ini bisa lulus semuanya, ya, bisa lulus menjadi guru penggerak, ya. Bukan calon lagi, tapi sudah menjadi guru penggerak. Dan yang lainnya bisa menyusul menjadi guru penggerak. Jadi dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Masuki yang ketiga, yang ini pemaparan materi oleh ketiga pemateri untuk Bu Elvin Nurhailia, Putri Wahyuni, dan Bu Ajeng Dwi Lestari. Dipersilakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Tantri Suhartini SPD selaku Kepala Sekolah SDN Paris 1, yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik ya, masih semangat ya. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan materi pada siang hari ini, mari kita ice breaking terlebih dahulu untuk penyegaran suasana, ya, agar lebih semangat dan berkonsentrasi mengikuti pemahaman dan pengalaman penerapan modul budaya positif. Ya, bisa berdiri Bapak Ibu? Terima kasih. Kalau saya nanti bilang Marina, Bapak Ibu posisinya memegang dada, ya. Marina. Kalau saya bilang menari, gerakannya seperti ini. Kalau saya bilang di atas, pegang bahu. Kalau saya bilang menara, membentuk menara di atas kepala. Bisa dipahami ya Bapak Bu?
udah hafal ya gerakannya? Coba ya. Marina menari di atas kepala. Sekali lagi. Di atas menara. Sekali lagi ya. Konsentrasi Bapak Ibu. Marina menari di atas menara, menara, menara. Marina menari. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah agak lebih fresh ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya untuk hadir dalam pemahaman dan pengalaman modul budaya positif. Ya, yang seperti kita tahu bahwa menuntut ilmu itu merupakan anjuran dari Rasulullah, bahwa dari Rasulullah pun mengharapkan bahwa kita itu menuntut ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat. Selama nafas berhembus, jangan sampai putus untuk terus mencari ilmu agar kita semakin menjadi orang yang lebih bermakna dan bermanfaat untuk sekitar kita. Selanjutnya, nah di sini saya Elvi Nur Lailia, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kediri. Saya akan berbagi praktek baik yang telah saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Nah di sini pada modul 1.4 budaya positif. Lanjut. Di sini latar belakang yang melatar belakangi saya melakukan aksi nyata ini karena masih banyak siswa yang kurang disiplin terhadap peraturan yang ada di sekolah. Nah, saya ingin berbagi alternatif solusi terbaik kepada rekan sejawat agar dapat bersama-sama menangani permasalahan yang timbul pada siswa menggunakan restitusi agar siswa terhindar dari pengaruh buruk hukuman. Selanjutnya tujuannya. Nah, tujuan di sini yang pertama menumbuhkan budaya positif di sekolah dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, menciptakan murid-murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat melalui keyakinan kelas. Terakhir, mengembangkan budaya positif dan sekolah melalui pengimbasan materi modul budaya positif pada rekan sejawat. Baik Bapak Ibu, di sini ada 7 materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, materi yang pertama yakni tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai guru, kita harus tahu karakteristik murid dan karakteristik murid, dan setiap murid itu khas memiliki kelebihannya masing-masing, sehingga untuk membantu kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila di sini ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Materi selanjutnya tentang budaya positif. Di sini kita membahas dulu tentang definisi dari disiplin. Disiplin di sini seringkali dihubungkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan terhadap aturan, dan juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal keduanya sungguh berbeda. Nah, di sini disiplin positif tidak harus memberikan hukuman sebagai salah satu alternatif terakhir apabila tidak digunakan sama sekali. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya mereka harus memiliki disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat ini merupakan motivasi internal. Nah, murid itu bisa merdeka ketika dia itu menyadari
tanpa ada paksaan, suruhan dari orang lain, dan mereka sudah otomatis melakukan disiplin positif seperti itu. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan menjadikan murid memiliki disiplin dan motivasi internal yang kuat yang berdasarkan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu salah satunya yang ada di profil pelajar Pancasila itu tadi. Dan hasilnya tadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri anak agar mau melakukan sesuatu tanpa ancaman, sogokan maupun hukuman. Jadi tujuannya untuk melakukan disiplin positif adalah untuk menumbuhkan kesadaran secara internal dari murid tanpa paksaan orang lain. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita membahas tentang teori motivasi, di sini kita harus memahami dulu kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Survival di sini sifatnya fisiologis, ya, seperti kebutuhan primer atau kebutuhan pokok wajib yang harus kita penuhi, seperti sandang, pakaian, papan, tempat tinggal, dan pangan, makanan. Terus selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana kita diterima dan diberi perhatian oleh orang-orang sekitar kita, baik itu orang tua, teman, maupun kita diterima oleh lingkungan atau komunitas di sekitar kita. Selanjutnya penguasaan. Di sini bagaimana kita bisa diakui kemampuan dan prestasi yang telah dicapai. Terus kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Bagaimana kita itu menikmati hidup tanpa ada yang mengontrol, maksudnya tidak ada yang mendiskriminasi. Bagaimana kita merasakan kebebasan tanpa terpengaruh oleh komentar orang lain. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Bagaimana kita menikmati hidup dengan cara, biasanya kalau merasakan senang itu dengan bermain, terus bersenda gurau atau berwisata bersama teman-teman kita. Nah, keempat kebutuhan dasar manusia ini, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, ini sifatnya psikologis. Nah, kebutuhan dasar ini nanti yang menjadikan alasan bagi murid tidak melakukan tindak disiplin. Jadi kita bisa tahu kenapa anak ini tidak melakukan tindak disiplin, itu bisa kita lihat dari alasan-alasan yang ada pada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia yang sudah kita bahas sedikit tadi. Dari definisinya dulu, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, murid di sini melakukan disiplin karena rasa takut untuk dihukum. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Selanjutnya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin untuk mendapat imbalan atau penghargaan, dan di sini juga masih termasuk motivasi eksternal. Terakhir, untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini sudah masuk kepada motivasi internal, karena mereka melakukan disiplin karena mereka meyakini dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang harus ada, atau mereka yakini atau mereka percaya yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, nah, di sini ada 2 jenis konsep disiplin. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Yang pertama, identitas gagal. Di sini ada 2 macam, ada hukuman dan penghargaan. Nah, kita bahas dulu tentang hukuman. Yang pertama, sifatnya tidak nyaman, membuat murid takut, menjadikan murid tidak jujur. Kadang karena saking takutnya mereka sehingga tidak bisa mengatakan yang sejujurnya, sehingga menutupi kesalahan yang telah diperbuat. Dan yang keempat, murid menyembunyikan kesalahan. Selanjutnya, memaksa, menyakitkan, dan murid menjadi minder. Selanjutnya, penghargaan. Penghargaan di sini merusak hubungan. Ternyata penghargaan itu juga bisa membawa dampak negatif
hubungan atau kecemburuan sosial. Misalnya kita membuat kuis di dalam kelas, siapa yang bisa menjawab bisa memperoleh hadiah, bisa berupa uang atau makanan. Nah, itu membuat teman-teman yang tidak bisa menjawab ada kecemburuan sosial karena mereka tidak mendapatkan penghargaan. Dan yang kedua, tidak efektif. Terus yang ketiga, mematikan kreativitas karena mereka nanti jadi bergantung pada penghargaan yang kita berikan. Selanjutnya, merampas hak untuk menghargai dirinya. Dan yang terakhir, menghukum dengan sistem ranking. Dan selanjutnya adalah identitas sukses. Nah, ini yang perlu kita dalami Bapak Ibu untuk mengganti hukuman dengan penghargaan agar murid bisa menjadi identitas yang sukses. Kita akan menggunakan konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi di sini sifatnya perlu monitoring berkelanjutan dan harus ada stimulus respon, penguatan jangka pendek, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang terakhir, murid menghormati peraturan. Dan yang paling baik adalah menggunakan restitusi. Di sini restitusi merupakan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan yang keempat, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Yang terakhir, menggunakan teori kontrol. Dirinya memegang kendali penuh. Selanjutnya, pengertian dari restitusi itu sendiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi di sini adalah merupakan suatu kondisi bagaimana ketika siswa itu mengalami identitas gagal atau melakukan tindak tidak disiplin. Guru sebagai guru itu memberikan pengarahan kepada mereka untuk menawarkan solusi. Jadi mereka yang menentukan solusi dan memikirkan kira-kira kesalahan mereka itu bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang mana, sehingga solusinya juga dari mereka sendiri dan guru itu menguatkan. Dan yang terakhir, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan sebagai tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, menguatkan dan fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang terakhir, fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, di sini saya beri salah satu contoh, ada kasus murid membuang sampah sembarangan. Nah, di sini kita sebagai guru, kalau sebagai hukuman pasti yang pertama guru akan marah dan membentak murid. Bisa juga dengan guru mencubit murid. Dan yang terakhir, guru menghukum murid dengan membersihkan toilet. Nah, seperti itu bentuk hukumannya. Kalau konsekuensi di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengumpulkan sampah yang ada di lingkungan sekolah agar dibuang ke tempat sampah. Jadi kalau konsekuensi itu lebih kepada melihat kesalahan apa dulu yang diperbuat murid. Jadi seimbang. Misalnya murid datang terlambat 10 menit. Nanti konsekuensinya kamu tinggal di kelas dulu 10 menit untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum diselesaikan. Seperti itu kalau konsekuensi. Terus yang terakhir, restitusi. Restitusi di sini guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dan membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Nanti kita akan membahas bagaimana cara membuat keyakinan kelasnya. Dan yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dari ketiga ini yang paling baik adalah penerapan restitusi. Selanjutnya, nah di sini ada 5 posisi kontrol dari restitusi. Nah, kita bisa sambil berevaluasi diri. Kira-kira kita selama ini menjadi guru ada di posisi kontrol yang mana? Kalau penghukum ini lebih ke arah biasanya memberikan hukuman secara verbal atau fisik. Kalau membuat merasa bersalah, biasanya kata-katanya itu lemah lembut dan memelas. Kami
lebih ke arah bagaimana mengontrol murid dengan kalimat persuasif atau ajakan. Dan yang keempat, pemantau. Pemantau di sini berarti mengawasi. Guru itu mengawasi berdasarkan pada peraturan, konsekuensi atau sanksi yang telah disepakati bersama. Seperti itu. Dan yang terakhir sebagai manajer. Manajer di sini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dari 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira Bapak Ibu paling sering menggunakan yang mana? Sebagai teman ya, ada yang sebagai teman. Apalagi sebagai teman ya. Nah, yang paling baik dari kelima restitusi, kontrol restitusi tersebut adalah sebagai manajer. Jadi guru itu mengajak murid untuk melihat, mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dibuat dengan cara mereka menyadarkan murid tersebut dan mengajak mencari solusinya. Lanjut. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol murid. Contoh kasusnya murid membuat gaduh saat jam pelajaran. Kalau guru sebagai penghukum, kata-katanya seperti ini: patuhi aturan kelas. Sekarang berdiri dengan kaki satu di depan kelas. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, kata-katanya lebih memelas. Contohnya, sudah berapa kali ibu guru beritahu kamu? Bu guru sangat kecewa dengan kamu. Dan yang kalau sebagai teman, ayolah belajar, bertanggung jawab, buat ibu bangga dengan kamu. Kali ini tidak apa-apa, ibu maafkan. Ya, lebih luas gitu ya terhadap aturannya. Dan yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar aturan, kamu tahu kan konsekuensinya. Mengingatkan kembali konsekuensi atau aturan yang telah disepakati bersama. Dan yang terakhir, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu dari sikapmu tersebut? Keyakinan kelas apa yang belum kamu terapkan? Lalu bagaimana caramu memperbaiki kesalahan ini? Jadi anak-anak diajak berdiskusi bersama. Lanjut. Halo. Ya ini tentang keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin ada yang bisa memberi jawaban. Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kita lihat dulu ya di pertanyaan selanjutnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Kira-kira agar apa? Agar keselamatan, keamanannya terjaga. Gitu ya. Nah, jadi kalau dalam keyakinan kelas harus memakai helm itu merupakan peraturannya. Keyakinan kelasnya agar selamat, agar keamanannya terjaga, seperti itu. Sama dengan mengapa kok harus menggunakan masker dan mencuci tangan. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak itu merupakan peraturannya. Keyakinannya agar terhindar dari virus corona misalnya, keselamatan dan kesehatan. Itu. Jadi keyakinan kelas ini lebih universal. Lanjut. Ketentuan pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, ya. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan, ya. Kalau keyakinan kelas ini bersifat abstrak universal, kalau peraturan lebih konkret rinci. Keyakinan kelas misalnya itu tadi kesehatan keselamatan, peraturannya tidak boleh harus memakai masker, harus mencuci tangan, menjaga jarak, itu peraturannya. Terus pernyataannya universal. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Terus selanjutnya bentuknya positif. Pernyataan
dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak boleh ada kata-kata dilarang, tidak boleh seperti itu. Selanjutnya, jumlah poinnya 3 sampai 7. Paling sedikit 3, paling banyak 7. Agar apa? Agar anak-anak itu lebih mudah menghafalnya dan mengingat. Dan yang kelima adalah applicable. Dapat dan mudah diterapkan di lingkungan tersebut. Bisa diterapkan. Terus yang ke-6 berkontribusi ya. Semua warga kelas turut andil dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir peninjauan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut untuk langkah-langkahnya. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama kali langkahnya yang harus dilakukan adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau kertas besar ukuran poster. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi di sini mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Dan yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Jumlahnya pasti nanti lebih berkurang. Yang terakhir, setelah selesai dibuat, semua warga sekolah atau kelas meninjau ulang, menyetujui dan ditandatangani oleh guru dan seluruh warga murid. Jadi kalau nanti keyakinan kelasnya sudah terbuat dan butir-butirnya sudah mantap, diyakini semua dan disepakati, bisa disetujui melalui tanda tangan oleh guru dan murid-murid. Selanjutnya, ini kegiatan pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya coba terapkan di kelas. Nah, di sini gambar pertama, anak-anak kegiatannya curah pendapat tentang peraturan. Mereka membuat satu peraturan pada stick note, ditulis di situ. Setelah mereka selesai membuat, ditempel di papan tulis. Apapun itu semua ditempel. Setelah itu ditulis apa adanya, semuanya di papan tulis. Baik itu kalimatnya masih negatif, tetap nggak apa-apa, ditulis dulu. Setelah itu kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Misalnya di situ nanti ada kata-kata dilarang, nanti kita rubah menjadi kalimat yang positif. Selanjutnya kita sepakati hasil keyakinannya dengan ditandatangani. Yang terakhir, proses menempel keyakinan kelas. Nah di sini ini kesepakatannya ya. Kita buat kesepakatan dulu, bercurah pendapat itu nulis apapun itu masukan satu peraturan yang harus menurut mereka penting dan harus ada dalam kelas. Nah di sini salah satunya berbicara dan berperilaku sopan santun pada semua warga kelas. Terus diberi kesempatan keluar kelas misalnya sebanyak 2 kali. Terus dilarang makan saat jam pelajaran. Diberi kesempatan minum 2 kali, misalnya seperti itu. Dilarang membuka HP saat jam pelajaran, ini untuk kelas atas ya. Terus dilarang mencontek ketika ujian. Seperti itu. Selanjutnya kita rumuskan dan hasilnya seperti ini. Kesepakatan kelas dari Mapet PAI kelas 5. Yang pertama, bersikap dan berbicara santun. Jadi itu nanti masuk kepada nilai kebajikan atau nilai universal hormat patuh. Nah di situ nanti isinya ya terhadap guru harus sopan santun, baik itu ucapan maupun perilakunya. Yang kedua, konsentrasi penuh saat jam pelajaran. Nilai yang dimunculkan adalah tanggung jawab. Bagaimana nanti untuk tidak ramai, tidak boleh gaduh, masuk di situ semua. Tidak boleh cerometan, tidak boleh mengejek orang tua, itu nanti masuk kepada situ. Yang ketiga, saling membantu satu sama lain. Di sini nilai yang dimunculkan peka gotong royong. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang dimunculkan nilai bekerja dan komitmen. Bagaimana anak itu berkomitmen menyelesaikan setiap tugasnya walaupun itu ada kesulitan atau halangannya. Yang kelima, senantiasa menjadi pribadi terbaik atau integritas. Mereka menjadi anak-anak yang
yang baik. Seperti itu. Yang terakhir, menjaga kebersihan kelas. Muncul pada nilai kebajikan kebersihan. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah penerapan dari segitiga restitusi. Langkah-langkah penyelesaian permasalahan menggunakan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini bentuk ungkapannya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Seperti itu. Marcel, kemari sebentar. Marcel, apakah kamu tahu kenapa Bu Elvin panggil? Tidak, Bu. Marcel, apa yang kamu lakukan ketika jam istirahat? Saya sudah bercanda-canda dengan teman-teman sambil memakan snack dulu. Apakah Marcel sudah membuang sampah pada tempatnya? Belum, Bu. Perbuatan Marcel tersebut kira-kira apa sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak, Bu. Marcel, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan bersikap lalai. Hal tersebut melanggar keyakinan sekolah tentang apa? Menjaga lingkungan, Bu. Menjaga lingkungan. Marcel, ketika kita membuang sampah sembarangan, kita akan merusak lingkungan sehingga akan menimbulkan bencana alam di lingkungan sekitar kita. Dari hal tersebut, kira-kira apa yang akan Marcel lakukan untuk memperbaiki kesalahan Marcel? Saya akan mulai membuang sampah pada tempatnya. Dan jika saya ada di luar lingkungan sekolah dan tidak menemukan tempat sampah, saya akan menyimpannya di saku atau di tas saya. Dan jika tidak menemukan tempat sampah, saya akan membuang. Sangat bagus Marcel, dan Bu Elvin sangat menghargai itu. Apakah Marcel bisa konsisten untuk melakukan hal tersebut? Insya Allah bisa, Bu. Saya akan mengusahakan untuk mengajak teman-teman untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan saya akan membuat konten tentang tindakan menjaga lingkungan hidup bersama teman-teman. Dan saya akan menyebarkannya di sekolah dan dikembalikan ke siswa. Luar biasa ide kamu Marcel. Bu Elvin sangat setuju dan akan mendukung terlaksananya ide kamu tersebut. Semoga dengan usaha untuk memperbaiki kesalahan kamu tersebut, kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, Bu, atas masukannya dan dukungannya. Sama-sama Marcel. Marcel bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcel dari kelas 5. Saya senang diajak berdiskusi dengan guru terkait kesalahan saya, yaitu membuang sampah sembarangan. Karena Bu Elvin tidak marah-marah saat menasihati saya lebih mudah menyadari kesalahan saya. Terima kasih, Bu Elvin. Baik, untuk sesi selanjutnya ya, ini sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elvin, saya mau bertanya. Tadi kan kita dilarang sebagai guru itu dilarang membuat kata atau mengeluarkan kata dilarang atau tidak boleh. Jadi solusinya untuk mengganti kata dilarang atau tidak boleh itu apa? Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Dani atas pertanyaannya. Ya, saya mencoba menjawab. Untuk kata dilarang dan tidak boleh bisa kita ganti, misalnya jangan berlari. Jangan berlari anak-anak, misalnya diganti berjalanlah. Kalau kita terapkan pada keyakinan kelas, misalnya tidak boleh gaduh
tidak boleh ramai, tidak boleh bermain. Nah, itu tadi kita membuat pernyataan positif dengan berkonsentrasi mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Jadi, pembentukan kalimat pada keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu panjang. Harus umum, bentuk katanya umum, dan poinnya ya mengena dan jelas nilai apa yang dituju. Nilai universal itu tadi kan ada banyak sekali, seperti kejujuran, kepatuhan, kesantunan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani, saya teman sejawat dari Bu Elvin. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Elvin, saya mendapatkan ilmu bagaimana cara mengatasi anak yang tidak disiplin dengan penuh kesabaran dan memahami 5 dasar kebutuhan manusia. Semoga saya bisa menerapkannya di kelas saya dengan menggunakan segitiga restitusi. Semangat selalu Bu Elvin, semoga Anda dapat menginspirasi sekolah kami. Terima kasih.